Baik, materi yang kita bahas kali ini adalah medan listrik dan potensial listrik. Untuk soal nomor 1 ini khusus untuk medan listrik dulu. Pada titik A, B, dan C sebuah persegi ABCD diberikan muatan listrik QA sama dengan plus Q, QB minus Q, dan QC adalah plus Q. Arah medan listrik pada titik D akibat ketiga muatan listrik tersebut adalah, ini arahnya apakah sejajar dengan diagonal atau tidak, kita coba hitung dulu ya. Nah, misalkan di sini saya gambarkan dulu sebuah persegi. Ya, ini titik A, B, C, D. Nah, pada titik A ditempatkan muatan positif, pada titik B negatif, pada titik C positif. Nah, di sini ditanya arah medan listrik di titik D ini kemana? Nah, arah medan listrik kita udah tahu ya, kalau ada muatan positif di sini, medan listriknya akan keluar dari muatan positif. Kalau ada muatan negatif di sini, medan listriknya akan menuju muatan negatif. Nah, sekarang kita gambarkan dulu akibat A dan akibat B. Nah, pertama akibat si A itu nanti medan listriknya akan kemari. Nah, ini E akibat A. Kemudian akibat si C, ia akan ke kiri ini. Nah, ini E, C. Namun akibat si B itu akan arahnya nanti sejajar dengan diagonal BC ini ya. Ini nanti akan ada kemari medan listrik yang arahnya EB. Nah, pertama kita harus tahu dulu resultan dari EC dan EA kemana arahnya. Nah, untuk menggambarkan resultannya ini kita tarik garis lurus sejajar dengan EA, tarik garis lurus sejajar dengan EC, maka nanti resultannya adalah ini ER. Nah, sekarang coba kita lihat mana lebih besar ER dengan EB. Pertama, EB ini, EB itu pasti lebih kecil dari EA, dan EB pasti lebih kecil dari EC. Kenapa? Karena medan listrik persamaannya adalah K kali Q per R kuadrat, dimana nanti R akibat C itu lebih besar dari R akibat dari si A, sehingga nanti EB nya akan lebih kecil dari EA dan EB nya lebih kecil dari EC akibat dari berbanding terbalik dengan jarak. Oleh karena itu, kalau resultan dari EC digabung dengan EA, maka kita buat nanti ya E resultan A dan C. Nah, itu akar dari EC kuadrat tambah EA kuadrat. Ini akan jauh lebih besar dari EB, sehingga nanti bagaimanapun juga EB itu akan kalah, sehingga resultannya adalah nanti berada pada diagonal BD ini dan meninggalkan B. Nah, kalau kita lihat di sini resultannya ini akan lebih kuat meninggalkan BD, berarti jawabannya adalah delta. Ya, selanjutnya soal nomor 2. Sebuah titik bermuatan listrik minus 20 mikrocoulomb berada di udara. Kuat medan listrik pada suatu titik yang berada 60 cm dari muatan itu adalah berapa? Nah, kita buat dulu muatannya. Di sini minus dan besarnya adalah 20 mikrocoulomb. Nah, sekarang ada titik di sini yang jaraknya adalah 60 cm. Kemudian ditanya di sini adalah berapa medan listriknya? E sama dengan berapa? Nah, persamaan yang kita gunakan E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Maka nanti kita buat ini 9 kali 10 pangkat 9 kali muatannya adalah 20 mikro. Tanda minus tidak perlu kita buat ya, tanda minus hanya menentukan arah. Ini mikro itu min 6 per R nya kuadrat itu 6 kali 10 pangkat minus 1. Nah, 60 cm menjadi 6 kali 10 pangkat minus 1 meter ya, dan dikuadratkan. Nah, nanti boleh kita tulis dulu angka-angkanya aja. Ini 9, ini kali 20,
terus kali 10 pangkat 3, 9 dengan min 6 per, nah di sini adalah 36 kali 10 pangkat min 2. Ini kita coret kemari, bagi 9 dapat 4. Nah nanti 20 dibagi 4 hasilnya adalah 5. Ini 10 pangkat min 2 naik ke atas pangkatnya jadi plus, ketemu dengan 10 pangkat 3 menjadi 10 pangkat 5 Newton per kolom. Nah di sini 5 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom, arahnya kemana? Karena dia muatannya adalah minus, maka arahnya nanti akan menuju muatan. Inilah nilai E nya. Berarti nanti jawabannya adalah Charlie. Selanjutnya soal nomor 3. Kuat medan listrik pada suatu titik yang berjarak R dari muatan Q adalah 10 Newton per kolom. Jika titik tersebut digeser 4 meter mendekati muatan plus Q, maka kuat medan listrik menjadi 90 Newton per kolom. Besar muatan Q itu adalah berapa? Ini ditanya, berapa nanokolom? Nah pertama kita buat dulu, misalkan muatannya positif ya. Nah ini positif, ini Q. Kemudian dia berjarak di sini, kita katakanlah jaraknya R. Di titik ini medan listriknya E sama dengan 10 Newton per kolom. Nah kemudian titiknya digeser. Nah digeser katakanlah di sini. Nah pergeseran ini dari awalnya adalah sejauh 4 meter. Berarti jaraknya ini nanti adalah R kurang 4, satuannya meter. Nah di sini E nya menjadi 90. Nah yang tadi 10 ya, sekarang menjadi 90. Pertanyaannya, besar muatan listriknya adalah berapa? Nah untuk ini kita misalkan ini E1, ini adalah nanti E2. Kalau kita buat perbandingan E1 banding E2, itu akan sama dengan K kali Q per, ini pertama R1 kuadrat banding K kali Q per R2 kuadrat. Artinya R1 posisi pertama, R2 posisi kedua. Nah sekarang kita coba isi. Yang pertama besarnya 10, yang kedua 90. Nah ini kita coret dapat 1, ini juga kita coret dapat 1. Nah sekarang kita isi 1 per, mula-mula jaraknya R, kita buat di sini R kuadrat banding 1 per. Sekarang jaraknya menjadi R kurang 4 kuadrat. Nah dengan demikian ini bisa kita coret, ini kita coret ya. Nah untuk menyelesaikan ini, kalikan dulu dekat kali dekat, jauh kali jauh. Berarti nanti kalau dekat kali dekat itu hasilnya akan menjadi 9 per R kuadrat akan sama dengan 1 per R kurang 4 kuadrat. Nah untuk menyelesaikannya jangan dikali silang, nanti akan terjebak dengan persamaan kuadrat. Bisa juga dikerjakan tapi lebih lama. Adalah lebih singkat kalau kita langsung akar dia di sini, akar di sini. Berarti nanti akar 9 3, akar R kuadratnya itu adalah R, itu akan sama dengan 1 per, ini menjadi R kurang 4. Nah kalau kita kali silang dia, 3 dikali R kurang 4 itu adalah 3R kurang 12, itu akan sama dengan R. Kalau kita pindahkan R nya ke kiri jadi kurang, berarti 2R. Kemudian 12 nya pindahkan ke kanan jadi plus 12, berarti R nya adalah 6 meter. Nah setelah dapat R nya 6 meter, baru kita masuk ke persamaan medan listrik. Persamaan medan listrik kita tahu E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Nah kalau begitu nanti kalau mencari Q itu akan sama dengan E kali R kuadrat per K. Nah berarti Q sama dengan, nah kita ambil yang pertama dan R nya juga kita ambil yang pertama ya.
Yang pertama sejauh R. Berarti nanti di sini E-nya 10 terus dikali 6 kuadrat per 9 kali 10 pangkat 9. Nah, nanti kalau kita kuadratkan, ini hasilnya 36 dicoret dengan angka 9, berarti dapat 4 dong, ya, 4. Berarti nanti besarnya adalah 4 kali 10, 40 kali 10 pangkat. Nah, ini naik ke atas jadi min 9 kolom. Nah, kalau min 9 kolom dia nanti, maka muatan itu sama aja dengan 40 nanokolom. Berarti jawabannya adalah delta. Selanjutnya soal nomor 4. Besar medan listrik dan potensial listrik pada sebuah titik yang berjarak R dari muatan Q berturut-turut adalah 6000 Newton per kolom dan 18 kV. Berarti ini adalah E, berarti ini adalah V. Pertanyaannya, besar muatan listrik tersebut sama dengan berapa milikolom? Nah, kita tahu persamaan bahwa medan listrik E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Sementara persamaan potensial adalah K kali Q per R. Nah, berarti kalau persamaan E ini saya kalikan dengan R, maka ini kecoret, diperoleh persamaan V. Sehingga persamaannya nanti V itu adalah E dikali R. Nah, dari sini kita bergerak dari sini sekarang. Nah, kalau begitu kita hitung R-nya berapa? R sama dengan V per E. Berarti nanti R sama dengan V-nya adalah 18 kilo, berarti 18.000 volt. Kemudian dibagikan dengan 6.000 Newton per kolom. Ini kita coret, ini kita coret. 18 dibagi 3 itu adalah 18 dibagi 6 itu adalah 3 meter, ya. Berarti jarak titik itu adalah 3 meter. Berarti kalau ada muatan di sini, ini kemari, di sini nanti R 3 meter, di sini Q, kemudian potensialnya di sini adalah 18.000 volt karena dia kilovolt. Kalau begitu dari persamaan ini kita bisa menghitung berapa nilai Q. Nah, nanti kita putar, Q sama dengan V kali R per K. Berarti V-nya adalah 18.000 dikali R-nya adalah sebesar 3 meter. Ini dikali 3, nanti dibagi K 9 kali 10 pangkat 9. Ini coret dapat 2. Berarti nanti Q itu akan sama dengan, ini kita dia, Q akan sama dengan 2 dikali 3 menjadi 6 kali 10 pangkat 3. Terus yang ini naik ke atas menjadi kali 10 pangkat min 9. Berarti Q sama dengan 6 kali 10 pangkat min 6 kolom. Nah, ini sama aja dengan 6 mikrokolom. Jadi besar muatan itu adalah 6 mikrokolom. Jawabannya adalah Charlie.